Anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah anak yang mengalami hambatan atau perbedaan dalam aspek perkembangan tertentu dibandingkan anak-anak seusianya. Hambatan ini bisa bersifat fisik, intelektual, emosional, sosial, maupun kombinasi dan beberapa aspek tersebut. Karena perbedaan ini, mereka memerlukan penanganan dan layanan pendidikan yang bersifat khusus agar dapat berkembang secara optimal. Ada beberapa kategori dalam anak berkebutuhan khusus seperti tunanetra atau anak dengan gangguan atau kehilangan fungsi penglihatan, tunarungu atau anak dengan gangguan pendengaran, kemudian tunagrahita atau anak dengan hambatan intelektual atau IQ yang di bawah rata-rata. Kemudian autisme atau anak dengan gangguan spektrum autistik yang memengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku. Kemudian ada juga yang disebut dengan disleksia atau kesulitan membaca dan menulis meskipun kemampuan intelektual normal. Kemudian ada ADHD atau kesulitan fokus dan mengendalikan impuls. Kemudian gangguan emosi dan perilaku lainnya. Kemudian, identifikasi anak berkebutuhan khusus. Identifikasi merupakan proses awal untuk mengenali apakah seseorang anak menunjukkan ciri-ciri atau gejala yang mengarah pada kebutuhan khusus. Proses ini sangat penting dilakukan sejak dini agar intervensi bisa diberikan secara cepat dan tepat. Kemudian, adapun tujuan dari identifikasi yaitu mengetahui anak yang membutuhkan layanan khusus, mencegah keterlambatan penanganan yang dapat memperburuk kondisi anak, mengarahkan anak pada layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya, kemudian langkah-langkah identifikasi. Yang pertama, observasi. Guru atau orang tua mengamati perilaku dan perkembangan anak dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua ada wawancara, dilakukan dengan orang tua untuk mengenali informasi tentang riwayat tumbuh kembang anak. Kemudian pengisian kuesioner atau checklist digunakan untuk memeriksa aspek-aspek perkembangan anak seperti motorik, bahasa, sosial, dan kognitif. Jika diperlukan, merujuk anak ke profesional seperti psikolog, dokter anak, atau terapis untuk pemeriksaan lebih lanjut. Kemudian, ada beberapa tanda yang perlu diwaspadai, seperti keterlambatan bicara atau tidak merespon suara, sulit berkonsentrasi dan tidak bisa diam, kemudian menarik diri dari lingkungan sosial, atau tidak menunjukkan ekspresi emosional, kemudian reaksi berlebihan terhadap suara, cahaya, atau sentuhan, kemudian kesulitan dalam koordinasi motorik seperti jalan, lari, dan memegang benda. Adapun asesmen anak berkebutuhan khusus, yaitu proses lanjutan dari identifikasi. Jika dalam proses identifikasi ditemukan indikasi berkebutuhan khusus, maka asesmen dilakukan untuk memahami secara lebih mendalam karakteristik anak, baik kekuatan maupun kelemahannya. Adapun tujuan dari asesmen yaitu menentukan jenis kebutuhan khusus yang dialami anak, menyusun rencana intervensi dan program pembelajaran individual, menentukan strategi pendekatan yang tepat dalam proses pendidikan anak. Ada beberapa jenis-jenis asesmen. Yang pertama, asesmen psikologis, meliputi tes kecerdasan atau IQ test, tes kepribadian, dan penilaian perkembangan emosi dan sosial, dilakukan oleh psikolog profesional. Yang kedua, asesmen akademik, untuk mengetahui kemampuan membaca, menulis, berhitung, dan pemahaman konsep. Penting untuk menyesuaikan kurikulum dengan kemampuan anak. Kemudian yang ketiga, asesmen perilaku dan sosial, mengamati interaksi anak dengan lingkungan sekitar, kemampuan bersosialisasi, kontrol emosi, dan perilaku di kelas atau rumah. Kemudian
Yang keempat, asesmen medis atau kesehatan. Pemeriksaan fisik atau neurologis untuk mengetahui adanya gangguan sensorik, motorik, atau kondisi kesehatan. Kemudian adapun peran guru dan orang tua dalam identifikasi dan asesmen, yaitu guru memiliki peran penting karena berada di lingkungan belajar anak setiap hari. Guru harus jeli dalam mengamati perkembangan anak dan mencatat gejala-gejala yang menyimpang dari perkembangan normal. Kemudian orang tua adalah sumber informasi utama mengenai riwayat tumbuh kembang anak. Mereka juga harus terbuka dan bekerja sama dengan pihak sekolah dalam proses identifikasi dan asesmen. Kolaborasi antara guru, orang tua, psikolog, dan tenaga medis sangat penting agar anak mendapatkan dukungan yang menyeluruh. Kemudian dapat saya simpulkan dari materi ini, identifikasi dan asesmen anak berkebutuhan khusus adalah proses penting dalam pendidikan inklusif. Melalui dua tahapan ini, kita bisa memahami kebutuhan unik dari setiap anak dan merancang program pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan potensinya. Semakin cepat dilakukan, maka semakin besar peluang anak untuk berkembang secara optimal. Kemudian materi yang kedua, karakteristik anak berkebutuhan khusus atau ABK. Anak berkebutuhan khusus atau ABK merupakan anak-anak yang dalam proses tumbuh kembangnya menunjukkan perbedaan dari anak-anak pada umumnya, baik dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial, komunikasi, maupun perilaku. Perbedaan ini bukan sekedar variasi normal, melainkan kondisi yang memerlukan pendekatan pendidikan dan penanganan khusus agar potensi mereka dapat berkembang secara maksimal. Memahami karakteristik ABK secara umum sangat penting agar guru dan orang tua maupun masyarakat dapat memberikan dukungan yang sesuai. Tanpa pemahaman yang cukup, anak berkebutuhan khusus berisiko mengalami penanganan yang keliru, diskriminasi, bahkan pengabaian. Adapun karakteristik umum dari anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, perkembangan yang tidak merata. Salah satu karakteristik utama anak berkebutuhan khusus adalah ketidakseimbangan dalam aspek perkembangan. Mereka mungkin memiliki perkembangan yang normal atau bahkan unggul di suatu bidang namun tertinggal di bidang lain. Yang kedua, kesulitan dalam komunikasi. Anak berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan dalam memahami atau menggunakan bahasa verbal maupun non-verbal. Beberapa anak mungkin tidak bisa berbicara dengan struktur bahasa yang tidak sesuai atau kesulitan memahami instruksi sederhana. Kemudian yang ketiga, hambatan dalam interaksi sosial. Kemampuan membangun hubungan sosial seringkali menjadi tantangan bagi anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang keempat, rentang konsentrasi yang pendek. Beberapa anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan fokus yang rendah. Mereka mudah terdistraksi oleh hal-hal kecil dan kesulitan mempertahankan perhatian dalam jangka waktu yang lama. Kemudian yang kelima, pola perilaku yang tidak biasa. Anak berkebutuhan khusus bisa menunjukkan perilaku berulang seperti mengulang kata-kata, menggoyangkan tubuh, atau melakukan gerakan tertentu secara terus-menerus. Kemudian yang keenam, sensitivitas sensorik. Anak berkebutuhan khusus kerap menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap rangsangan sensorik seperti cahaya, suara, sentuhan, atau tekstur. Kemudian yang ketujuh, cara belajar yang berbeda. Anak berkebutuhan khusus cenderung memiliki gaya belajar yang tidak sama dengan mayoritas anak lain. Adapun implikasi bagi pendidikan dan pengasuhan, yang pertama, pendekatan individual. Karena karakteristik tiap anak berkebutuhan khusus sangat bervariasi, pendekatan harus disesuaikan secara individual. Kemudian yang kedua,
kesabaran, dan konsistensi. Guru dan orang tua harus memiliki kesabaran tinggi dan membangun pola interaksi yang konsisten. Kemudian yang keempat, kolaborasi multidisiplin. Penanganan anak berkebutuhan khusus sebaiknya melibatkan berbagai pihak seperti guru, psikolog, terapis, dan orang tua. Kemudian lingkungan belajar yang inklusif. Sekolah harus menyediakan suasana belajar yang aman, mendukung, dan ramah bagi semua jenis anak.